terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sambilawang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sambilawang. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata. Salawat dan salam segera semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan cahaya Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada siang ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan diseminasi aksi nyata oleh Ibu Kusnuli Ayati, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan kepala sekolah kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sambilawang dan khususnya Bu Ayati sebagai narasumber atau yang memaparkan diseminasi aksi nyata penerapan modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka yaitu diseminasi aksi nyata penerapan modul 1.4 budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Ayati dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk antara hak dan yang batil kepada umat manusia di dunia dengan penuh kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka Ibu Ayati memberikan pemaparan dan berupa materi tentang diseminasi aksi nyata penerapan modul 1.4 budaya positif yang merupakan syarat sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya Bu Ayati nanti akan menyampaikan atau memaparkan materi tersebut, saya sebagai kepala sekolah akan memberikan gambaran sedikit tentang konsep inti budaya positif yang nanti akan kita terapkan di sekolahan kita. Di antaranya yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku manusia, 6. Posisi kontrol guru, 7. Keyakinan kelas, 8. Segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yaitu berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila ini ada 6 Bapak Ibu, yaitu pertama, dimensi ada 6. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6 adalah kreatif. Kemudian yang kita bicarakan di sini juga disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Dan biasanya ini diterapkan dalam segitiga restitusi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Yang penting di sini kita harus bisa menerapkan budaya positif, di antaranya yaitu contoh keyakinan, membentuk keyakinan kelas, dan kedua segitiga restitusi untuk menstabilkan masalah yang ada di sekolahan kita atau mencari solusi yang ada di sekolahan kita bagi anak didik kita supaya berkembang dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hanya ini yang saya sampaikan, dan untuk lebih selanjutnya nanti dipaparkan oleh Ibu Liayati selaku CGP Angkatan 11, yaitu yang ada di SDN Sambilamang Kabupaten Mojokerto. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi aksi nyata penerapan modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Kusnul Liayati. Kepada beliau dipersilakan. Saya tinggal Bapak Ibu ya. Saya ada perlu beberapa penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu pada siang hari ini dikala waktu istirahat, panjenengan sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif. Ini merupakan amanah ya dari pendidikan guru penggerak dan harus saya sampaikan ke panjenengan. Di sini saya itu hanya sharing, berbagi ilmu apa yang sudah saya dapat ya. Tujuan kegiatan kita kali ini yaitu 1. Menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan konsep teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan pendekatan restitusi. Yang ketiga, proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. 4. Menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. 5. Melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. 6.
menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Konsep inti budaya positif yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya restitusi meliputi 5 posisi kontrol. Restitusi meliputi segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum acara dilanjutkan, mari kita ice breaking dulu dengan memandang teman di sebelahnya. Silakan senyum selama 5 detik saja. Bagaimana? Pak Hadi minta tolong, silakan senyum. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Dengan senyum berarti terima kasih ya. Berarti dengan senyum menandakan hati kita, suasana hati kita itu bahagia. Dengan bahagia diharapkan kita dapat mengikuti acara ini dengan mudah ya, dan diharapkan juga nantinya dapat sedikit ilmu yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Bapak Ibu, ini ada gambar apa nih? Genggaman tangan. Genggaman tangan. Ya, perubahan paradigma. Ya. Pada kegiatan ini saya bertanya, siapakah di antara Bapak Ibu yang mempunyai keinginan dan merupakan keinginan itu sesuatu yang berharga? Mungkin Bunga Tini, ya silakan Bunga Tini. Bunga Tini, saya minta tolong ya, keinginan itu untuk ditulis di sebuah kertas, lalu digenggam, dan mohon maju Bunga Tini. Saya minta perwakilan satu orang lagi. Siapa? Bapak Ardono, monggo. Pak Ardono, ini Bunga Tini mengepalkan tangannya, Terus Bapak Ardono itu berusaha untuk membuka kepalan tangan Bunga Tini dengan berbagai cara ya, supaya Bunga Tini itu mau membuka kepalan tangan. Bunga Tini, Ya. panjenengan adalah orang yang bijaksana. Saya tadi melihat di tangannya Bunga Tini ada genggaman kertas. Mungkin di situ ada sesuatu yang dituliskan. Mohon kalau diperbolehkan, saya ingin membuka kertasnya, ingin melihat genggaman tangannya Bunga Tini. Tidak boleh, Pak. Masa Bunga Tini ingin melihat kertasnya saja nggak boleh? Ini RHS, tidak boleh, Pak. Rahasia. Ya. Bagaimana kalau kertas itu saya ganti dengan uang yang berwarna merah sebanyak 10? Biarpun uangnya bertumpuk merah juga tidak boleh, tetap tidak boleh. Ah, boleh nanti ya. Ya. Tepuk tangan. Bapak Ibu, dari kegiatan tersebut ya, kita tahu bahwa Bunga Tini tadi dengan sekuat tenaga itu mengepal tangan Pak Ardono. Pak Ardono itu berusaha untuk membujuk, merayu Bunga Tini tetap kukuh. Berarti dari sini itu
Yang bisa mengontrol seseorang itu siapa ya? Iya, dirinya sendiri ya. Terima kasih Bu Nani ya. Berarti yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ilusi kontrol, satu, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira ilusi kontrol ini sudah sesuai, benar, atau bagaimana gitu? Bahwa orang dewasa itu bisa mengontrol orang, bisa mengontrol murid. Bagaimana ini? Bagaimana Bapak Tarno? Ya sudah cocok itu Bu. Bagaimana yang lain? Cocok. Keseluruhan. Ya, mohon maaf. Dari ilustrasi tersebut disimpan dulu ya, disimpan dulu. Saya tunjukkan berikut ini slide. Perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Oke. Berarti kita itu hanya mencoba ya, mencoba agar orang, stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya kita berusaha, kita itu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menyenangkan. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi di sini begini Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah mereka sendiri, bukan orang lain. Tetapi orang lain itu berusaha ya dengan memahami mereka. Dari kegiatan ini ya, dari materi disiplin positif itu tergambar dalam peta konsep seperti ini. Teori kontrol atau teori pilihan ya, yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser, meliputi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian lagi realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya. Jadi memang orang itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kemudian makna disiplin di sini
belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari sini nanti ada kaitannya dengan teori motivasi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia yang seharusnya kita penuhi. Jadi guru itu harus tahu kebutuhan dasar siswa supaya mereka itu bisa membiasakan tentang budaya-budaya positif. Kita ulangi lagi, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi di sini kalau kita pahami disiplin itu berupa kepatuhan gitu, dalam mematuhi aturan. Nah, dari sini ada nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, kata Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menciptakan tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan, yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Diharapkan di sini Bapak Ibu bahwa kedisiplinan itu bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang terbangun dari dalam diri siswa tanpa adanya dorongan atau pengaruh dari pihak luar yang akhirnya nanti nilai-nilai tersebut akan mewujudkan pelajar Indonesia itu menjadi seperti profil pelajar Indonesia, profil pelajar Pancasila. Seperti dalam dimensi-dimensi tersebut sudah disampaikan Bu Erna tadi, dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Lalu sekarang tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ini
merupakan dorongan karena takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti siswa itu atau seseorang itu melakukan dengan embel-embel hadiah, ya. Berikutnya motivasi internal. Nah, yang ini tujuan utama disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti dapat dorongan dari dirinya sendiri tanpa adanya dorongan imbalan, dorongan hadiah ataupun hukuman. Bapak Wiajar Dewantara mengartikan merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Oke, sudah jelas bahwa kita diharapkan itu memerintah diri kita sendiri supaya kita bisa membiasakan disiplin positif tadi. Sekarang ini ada tindakan guru, ini nanti saya minta tolong untuk dijawab, termasuk tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Sebelumnya apa ya hukuman Bapak Ibu? Hukuman itu sebagai apa ya? Suatu tindakan Dengan ini, oke. Suatu tindakan biar anak itu jerah tidak melakukan kesalahan kembali. Terima kasih Bu Ini berarti suatu tindakan supaya anak itu jerah dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Kalau konsekuensi, Bapak Ardana? Konsekuensi akibat dari perbuatan. Pinter. Akibat dari perbuatannya. Berarti di sini hukuman itu ada kaitannya dengan pelanggaran, ya. Tetapi kalau konsekuensi ada kaitannya, dia itu berjanji, dia bertanggung jawab, gitu. Tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Misalkan ini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terima kasih. Disimpan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terima kasih. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dirobek-robek. Konsekuensi. Terima kasih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terima kasih. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terima kasih Pak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Di sini Bapak Ibu, hukuman itu biasanya diberikan itu tidak ada kaitannya dengan dengan kegiatan, termasuk terima kasih benar termasuk pelanggaran. Tetapi kalau konsekuensi itu dia melakukan kegiatan itu berarti dia harus begini. Seperti tadi menumpahkan air di meja berarti harus membersihkan meja. Kita cek lagi jawaban panjenengan. Nah, ini berarti
hukuman nggih yang tadi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Terima kasih. Ini tadi Pak Yunus nggih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu hebat. Nggih hebat sekali. Ada kaitannya Pak, ada kaitannya kan itu tadi pelajaran dari JOK, ada kaitannya dengan kegiatannya. Berikutnya ini tadi apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oke. Kadang-kadang anak-anak juga merasa dendam. Ya, saya dulu itu pernah disuruh lari Pak itu 100 kali lah gitu. Ini nanti akan teringat terus sampai dianya, sampai tua kata Pak Hadi, Pak Hadi pengalaman Iya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berarti itu tidak nyamannya itu sebentar saja. Itu artinya hukuman, berarti dampaknya hukuman ya. Iya, bisa jadi Bu. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Jadi mereka sudah melakukan perbuatan itu, jadi apa tanggapannya, konsekuensinya, nah gitu nih. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini nih Bapak Ibu tentang identitas gagal. Sudah tadi sudah disebutkan di atas. Kalau hukuman itu berarti dampaknya negatif. Kalau konsekuensi netral. Nah di sini ya restitusi. Bedanya di sini restitusi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah dapat terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Dan murid atau anak menghormati dirinya juga orang lain. Berikutnya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sesuai dengan pemikiran Gosen tahun 2004. Jadi di sini restitusi itu anak itu diajak untuk berpikir,
ya diskusi untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dengan pilihan-pilihan mereka, sehingga nanti diharapkan itu dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini karakternya yang ingin dibentuk. Kemudian ada yang namanya keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja, nggih? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa nih Bapak Ibu? Mengapa kok harus memakai helm? Biar tidak terjadi sesuatu itu tidak fatal. Oke, terima kasih Pak Karno. Bila tidak apa tadi? Bila terjadi sesuatu, Bila terjadi sesuatu, misalkan kecelakaan tidak fatal. Berarti di sini untuk melindungi diri kita. Ya. Berarti nanti diharapkan akan menimbulkan keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira bagaimana nih? Pak Harun, kira-kira bagaimana? Menggunakan masker berarti kita ingin bagaimana nih? Untuk menjaga kesehatan agar kita tidak tertular dari mereka-mereka yang sudah mengidap penyakit macam-macam. Terima kasih Pak Karno. Berarti di sini kita ingin mencapai kesehatan, nilai kesehatan. Terima kasih. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak ketinggalan. Benar ini. Supaya kita tidak ketinggalan, supaya juga kenyamanan. Kalau kita tertinggal, kita kan masuk ruangan, terus akan mengganggu orang lain juga. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berarti di sini nilai-nilai keyakinan yang akan menggerakkan diri seseorang. Ya, di sini dari peraturan kelas itu bergeser menjadi keyakinan kelas. Berarti ini apa? Bersama-sama dibuat, diyakini dan dilaksanakan, kemudian menjadi sebuah lingkungan yang positif. Kalau di lingkungannya sudah tercipta pembiasaan-pembiasaan yang positif, nantinya akan mencapai suatu budaya positif. Kira-kira ini manakah yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Kesepakatan kelas 1, ya seperti itu. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan tertib. Untuk kesepakatan kelas 2, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi tadi
strategi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dan dilaksanakan juga bersama-sama, disepakati. Kira-kira mana ya yang termasuk keyakinan kelas? Kesempatan kelas 2 atau kelas 1? Kelas 2, oke, terima kasih Bu Dani. Oke, karena dibuat bersama dan dilaksanakan bersama-sama kami guru dan murid. Oke, yang termasuk keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas 2. Ya, dari peraturan-peraturan itu ya ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nantinya akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Ya, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen untuk datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti nilai kebajikannya menghormati orang lain, bersabar. Peraturan gunakan masker, keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelas nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan. Di sini keyakinan kelas itu Bapak Ibu tidak ada kata-kata yang negatif, tidak ada kata jangan, tidak. Oke, berarti berupa kalimat-kalimat yang positif. Bapak Ibu, ini mari menyimak praktek pembuatan keyakinan kelas di kelas 1 SD Sambil Awam ya. Karena kelas 1 ini dari hasil asesmen awal juga penggalian potensi siswa saat MPLS itu dari 28 siswa itu yang bisa membaca dengan lancar hanya 14. Dari 14 siswa itu yang bisa menulis dengan benar, menulis dikte dengan benar itu hanya 5 anak ya. Sehingga untuk membuat keyakinan kelas itu dibantu dengan stiker-stiker itu ya. Ini monggo panjenengan simak ya. Dan keyakinan kelas ini nantinya bisa ditinjau ulang untuk diperbaiki. Anak, sebelum kita belajar, kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bisa diterapkan dan dilaksanakan di lingkungan kelas kita. Lalu apa bedanya dengan peraturan? Peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan dan kalau melanggar tentu dapat hukuman ya. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama anak-anak juga guru dan dilaksanakan bersama-sama ya. Semuanya itu harus melaksanakan dengan sukarela, dengan kemauan dan kesadaran dirimu sendiri ya. Jadi tidak ada paksaan. Dan keyakinan kelas ini kalau kita biasakan setiap hari nantinya akan menimbulkan nilai-nilai kebaikan pada diri kita semua. Dan kalau kita laksanakan terus-menerus akan menjadikan
Ya, contohnya kalau tidak boleh hadir terlambat berarti keyakinan pastinya apa ya? Saya bisa dibantu Mbak Ika kira-kira apa ya keyakinan Mbak Ika? Pinter sekali ketepat. Saya tulis ya. Hadir tepat waktu. Saya tulis. Hadir tepat
sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, menghormati guru dan teman. Keempat, menjaga kebersihan kelas. Kelima, belajar dengan tertib. Keenam, menggunakan fasilitas kelas dengan baik. Ya, berarti ini kalian janji dan harus dilaksanakan supaya menjadi budaya yang positif. Terima kasih untuk kelas 1. Kelas 1 memang hebat. Kita ya, itulah tadi praktek pembuatan keyakinan kelas 1. Mungkin kalau kelas tinggi tidak seperti itu ya, anak-anak disuruh untuk menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan, karena kelas 1 itu yang bisa menulis dengan benar itu hanya 5 anak, hurufnya dengan lengkap itu 5 anak, makanya dibantu bu gurunya yang menuliskan, anak-anak hanya menyampaikan pendapatnya saja. Keyakinan kelas ini bisa kita tinjau ulang ya, karena ini dilaksanakan bersama-sama, jadi nantinya itu bisa ditambahkan kami dan guru begitu nih. Kalau kelas 1 sementara cukup seperti itu, kalimatnya tidak terlalu panjang supaya mudah diingat oleh anak-anak. Dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Seperti ini ya, kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuasaan, kesenangan, bertahan hidup, juga kebebasan. Bertahan hidup itu maksudnya tentang kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu kasih sayang dan diterima itu rasa diterima, berbagi, saling peduli. Sedangkan penguasaan itu harga diri, keinginan untuk diakui, berkuasa. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan. Kemudian kesenangan itu bermain, antusias, tertawa. Ya, itu mohon maaf itu ada kata yang terus tadi. Jadi diharapkan ini kebutuhan dasar anak-anak ini bisa terpenuhi. Ya. Ada kalanya kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, nantinya juga akan menimbulkan masalah-masalah. Nah di sini dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol, ya. Apa saja 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu? 5 posisi kontrol itu, 1, ada yang namanya penghukum, yaitu seseorang yang memberikan hukuman sebagai respon pelanggaran. Kalau pembuat merasa bersalah, seseorang yang memicu perasaan orang lain bersalah. Kalau posisi kontrol sebagai
sebagai teman, hubungan yang dilakukan dengan cara yang bersahabat. Kalau pemantau itu peran yang melibatkan pengawasan. Kalau manajer mengajukan pertanyaan untuk mencari solusi. Di sini kita sebagai guru ya tentunya mempunyai posisi kontrol terhadap murid-murid kita. Oke. Kira-kira menurut pengalaman panjenengan itu posisi kontrol panjenengan itu yang sudah panjenengan lakukan itu sebagai apa? Saya minta tolong untuk panjenengan menuliskan pada post-it ini. Pak Harun, monggo gitu Emi. Ini menurut panjenengan itu posisi kontrol panjenengan itu melek sebagai apa? Oke. Penghukumkah atau pembuat merasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau ataukah sebagai manajer? Sampun nggih. Saya tanya Pak Adi, kira-kira pernah sebagai apa Pak Adi? Ini bisa diterapkan di sekolah juga di rumah loh sebenarnya Pak Adi. Panjenengan posisi kontrol panjenengan sebagai apa? Pengalamannya itu? Sebagai pemantau. Pemantau. Kalau Pak Yono? Sebagai teman. Sebagai teman. Oke. Bunga Tini? Manajer. Manajer. Kalau Bu Nani? Saya sebagai pemantau ya, manajer ya, penghubung juga ya. Iya, berarti kalau Bapak Kardono? Sebagai manajer saja. Manajer. Terus Pak Harun sebagai apa ya? Pengalaman panjenengan? Saya penghukum aja Bu. Bu Emi, tidak apa-apa. Ini jujur berarti. Bu Emi sebagai teman Pak Yunus. Pengusung teman. Kalau Pak Ainur sebagai apa Pak Ainur? Manajer Bu. Manajer, iya. Kalau saya jujur ya, saya penghukum pernah, ya. Pembuat merasa bersalah juga pernah. Sebagai teman juga pernah. Sebagai pemantau juga pernah. Manajer juga pernah saya, pengalaman saya. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini. Video ini juga dari modul CGP sebagai penghukum dulu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu bisa terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi di situ kalau sebagai penghukum ya guru itu dengan nada keras, ya, dengan menghardik, ya. Jadi anak-anak itu sepertinya merasa dendam, ya Bu. Seperti pengalaman kita dulu, kalau kita dihukum juga sampai sekarang itu membekas, ya. Berikutnya sebagai posisi kontrol, sebagai teman.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, kalau di sini tuh, kalau sebagai teman itu bagaimana, Bapak Ibu? Posisi guru tadi, apa yang diucapkan? Ucapannya itu kayak nenek seperti Dengan temannya, ayo bantu ibu buat ibu senang, ya. Berikutnya sebagai pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Iya, Bapak Ibu, kalau di sini membuat merasa bersalah itu kata-kata guru tadi apa? selalu yang bersalah itu gurunya. Anak itu merasa bersalah dengan kata-kata yang tadi ya. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah, ditegur kepala sekolah. Nanti ibu bisa jantungan ya. Dan ini juga dulu juga pernah ya saya lakukan. Nanti kalau kamu tidak mau menulis, boleh yang ditegur ibu kepala sekolah. Bagaimana? Nanti dikira guru itu tidak mengajari kamu ya di situ nih. Dengan begitu anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan Ya, kalau di sini pemantau itu memonitor dengan menanyakan peraturan apa
yang sudah disepakati, kemudian konsekuensinya apa. Yang terakhir sebagai posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, dari video Bapak Guru posisinya sebagai manajer tadi bagaimana? Memikirkan solusi. Oke, terima kasih Bu Nani. Membantu siswa untuk memikirkan atau mencari solusi. Oke. Kemudian siswa juga diajak untuk bertanggung jawab. Oke. Atas apa yang dilakukan. Bapak Ibu, kira-kira setelah menyaksikan video tadi ya, dari yang asalnya posisinya sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, ya sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai manajer, kira-kira Bapak Ibu itu milih posisi yang sebagai apa nih? Iya, saya juga begitu. Saya berusaha memposisikan saya sebagai manajer setelah apa yang dulu sudah saya lakukan. Setelah mempelajari tentang budaya positif ini, saya akan sebagai manajer dalam menghadapi masalah anak-anak. Kemudian ini kita bahas ya tentang motivasi tadi. Mohon maaf saya sambil duduk nih. Di sini ada identitas gagal, berarti kontrol dari luar tadi. Yang ini ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Yang berikutnya identitas berhasil dan sukses, kontrol diri dari dalam dirinya sendiri. Oke. Kalau menghargai hukuman sebagai penghukum, guru berdua, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk
muridnya. Kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata sebagai pengukur, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kalau pemantau, apa peraturannya? Jadi menanyakan peraturan yang sudah ada. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau hasilnya, kalau penghukum, hasilnya si murid itu memberontak, menyalahkan orang lain, terus berbohong. Kalau pembuat orang merasa bersalah, akan menyembunyikan, menyangkal juga, menyangkal berbohong. Kalau sebagai teman akan tergantungan, jadi anak itu tergantung pada gurunya, ya, kurang mandiri. Kalau sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, sedangkan sebagai manajer menguatkan pribadinya. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembuat orang merasa bersalah, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, kalau penghukum, kalau posisi guru sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya, berarti si murid minta maaf. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian motivasi dampak pada murid. Kalau sebagai penghukum, mengulangi kesalahan. Kalau pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, muridnya merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, murid merasa lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau posisi guru sebagai pemantau, murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya yang diperolehnya. Kalau sebagai manajer, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi di sini yang lebih baik itu sebagai manajer dari Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan, siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Iya, muridnya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak, berarti sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Oke, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum, dan ini sepertinya juga mengerti. Nah, di sini ada lagi yang namanya segitiga restitusi.
Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah apa yang terjadi pada murid, misalkan murid melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah disepakati, misalkan terlambat datang, terus membuang sampah sembarangan, mengganggu teman, ya. Di sini diharapkan kita itu bisa melaksanakan restitusi atau dalam segitiga restitusi. Apa saja tahapan-tahapannya? Yaitu satu, menstabilkan identitas, ya. Di sini yang bisa kita katakan, ya, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau yang kedua, tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk tahapan yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Tetapi ini bisa dilakukan tidak urut, misalkan validasi tindakan yang salah dulu, tidak apa-apa, lalu menstabilkan identitas, baru kemudian keyakinan kelas. Tetapi urutannya itu yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama, disepakati bersama, juga nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Nah ini, menstabilkan identitas berarti membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kata-kata yang bisa diucapkan guru, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kata-kata yang bisa diucapkan guru, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tidak hanya ini, Bapak Ibu mungkin lebih kreatif untuk merangkai kata-kata, ya. Bisa mencari kata-kata yang lain. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya kata-kata yang bisa diucapkan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, okay? Jadi di sini guru itu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, lalu menanyakan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati juga. Diharapkan anak-anak bisa mencari solusi dan bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka perbuat. Mari menyimak praktek restitusi di kelas 1 SDN Sambilawan, ya. Karena
Ini video sangat sederhana nggih Bapak Ibu, karena memang kelas 1, jadi ya harus dengan membimbing juga kata-kata yang sangat sederhana. Maaf nggih, saya kena kurang itu nggih. Ya dalam hidup Mbak Adina, Mbak Ais tadi boleh dengar ada perhimpunan. Apa yang terjadi? Saya kenapa kok membicarakan Ais? Oh, iya. Betul Ais? Betul. Apakah perbuatan itu benar? Salah. Ya, tahu ya itu ya. Salah ya, iya. Semua orang itu Mbak pernah berbuat salah. Kalau itu juga begitu, ya. Tetapi ya jangan sampai kesalahan itu diulang lagi, ya. Masih ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Masih, ya. Apa itu? Menghormati dan menghargai teman, ya. Terus selanjutnya supaya kalian itu bertanggung jawab harus bagaimana? Harus minta maaf. Dimaafkan Mbak Ais? Dimaafkan ya? Iya, ya. Bolehkah diulangi lagi? Tidak boleh ya? Iya, pintar sekali. Berarti Mbak Ais, Mbak Adwina sesudah minta maaf itu seharusnya bagaimana? Mengganti jajannya Mbak Ais ya, janji ya, ya. Sudahkah minta maaf? Ya, ya minta maaf, sayang. Maaf ya. Lihat mukanya, kayak yang tulus lah. Maaf ya. Ya, dimaafkan. Ya, mulai berharap ya kedepannya kalian semakin baik supaya jadi anak yang baik. Terima kasih. Itu video sederhana tentang praktek segitiga distribusi. Jadi kalau dikaitkan dengan posisi kontrol sebagai guru tentang kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, kira-kira dari adegan tadi karena si anak merebut jajan temannya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Apa? Nggih, bertahan hidup karena katanya pingin pingin karena anaknya ingin bertahan hidup berkaitan dengan kebutuhan makanan tadi. Kemudian posisi guru kalau di situ sebagai apa nih? Nggih, manajer. Jadi di situ guru itu mengajak siswa ya untuk mencari solusi apa yang telah dilakukan. Jadi di sini guru itu harus tahu tentang kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi supaya si anak itu tidak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati, yang dibuat bersama dan disepakati bersama. Dan hendaknya guru itu posisinya sebagai manajer, ya, kontrol sebagai manajer. Terus solusi yang paling baik itu dengan restitusi, ya Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan.
Pas nggih. Nggih, atas. Nggih. Alhamdulillah rabbil alamin nggih. Bapak Ibu, dengan materi tentang budaya positif ini diharapkan di lingkungan SDN Sambilawang ini akan terbiasa dengan pembiasaan yang baik pada siswa, pada guru, ya, pada semua warga sekolah. Dan budaya positif ini tidak memakan waktu yang singkat, harus kita laksanakan dan butuh waktu yang lama, ya. Dan dalam melaksanakan kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan siswa, juga dengan wali murid, ya, supaya akan tercipta pembiasaan yang baik itu, ya. Kalau saya berusaha akan menerapkan apa yang sudah saya pelajari, ya. Tetapi saya juga masih banyak kekurangannya, ya. Jadi mohon kedepannya kita untuk saling mengingatkan, saling sharing, ya, saling berbagi ilmu, ya. Kemudian dari budaya positif ini yang pada akhirnya nanti kita berharap anak-anak itu mencapai profil pelajar Pancasila, ya, akan tercermin dalam perilakunya, dalam kemampuannya, dalam karakternya setiap hari di sekolah, ya. Sesuai tadi, kalau profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ini, kita berusaha untuk mewujudkannya dan supaya pendidikan yang kita laksanakan di SDN Sambilawang ini berpusat pada murid-murid, ya. Dan saya tekankan lagi, mari kita berkolaborasi demi mewujudkan kemajuan pendidikan di SDN Sambilawang, Saya mohon maaf, ya, jika ada yang kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa, kesempurnaan itu milik Allah, dan saya mohon saran dan kritik yang membangun bagi saya untuk kedepannya supaya bisa menerapkan ilmu yang saya peroleh. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk menghadiri kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Emil. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Kusnuli Ayati yang telah memberikan paparan tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Kusnuli Ayati dapat memberikan pencerahan dari program sekolah yang dimaksud. Amin. Demikianlah acara pada siang hari ini. Sebelum saya tutup acara ini, jika dalam membacakan susunan acara terdapat kekeliruan baik kalimat, ucapan maupun ketika saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum
Bismillah.